Allah sungguh maha kaya. Betapa tidak, dari butiran-butiran pasir saja, kita bisa mendapatkan sebuah karya seni yang luar biasa. Dan hal itu sudah dibuktikan oleh Abe Rubio. Pria yang telah menjalani profesi sebagai pelukis pasir selama 9 tahun ini, benar-benar telah merasakan keuntungan finansial dari profesi tersebut. Uniknya, pria lulusan seni rupa dari Institut Teknologi Bandung ini mengaku tidak pernah menyangka kalau dirinya akan menjadi seorang pelukis pasir. Tapi ketika agensi periklanan tempatnya bekerja bangkrut, Abe dengan terpaksa terjun ke dunia lukis pasir di tahun 2013. Dan dalam waktu 6 bulan, ia sudah mampu menghasilkan lukisan pasirnya sendiri. Muncul pertanyaan, apa sebenarnya kunci kesuksesan seorang Abe Rubio dalam dunia seni lukis pasir? Lantas adakah nilai-nilai keislaman yang bisa kita petik dari profesi unik tersebut? Nah, mari kita simak jawabannya dalam Ngopi Ramadan pagi ini. Wih, berapa lama nih belajar beginian Mas Abe? Aku sudah belajar dari 2013. 2013 berarti sekarang 2022, 9 ya? tahun Mas Abe ya? 9 tahun. Kenapa sih Mas Abe kenapa memilih melukis pasir sih sebenarnya? Karena terpaksa. The power of kepepet. The power aku pepet. Emang kenapa? Aslinya latar belakangnya apa? Saya itu dulu sebelumnya bekerja di perusahaan agency, advertising. Cuma bubar. Perusahaannya bangkrut, terus habis itu Bukan perusahaannya Mas Abe dong? Bukan, saya masih pegawai, terus ternyata ya karena bubar nggak ada income. Iya. Kebetulan kakak kelas saya itu Mas Dini Darko ngajak saya, yuk gabung yuk sama manajemen saya. Dari situ saya belajar, kenalan sama lukis pasir. Kakak kelas Di Seni Rupa ITB. Tapi emang seni rupa sama-sama Seni Rupa ITB. Ya. Jadi kakak kelasku dia ambil interior, saya grafis. Ternyata Gitu, ketemu lagi. Dan lagi. sekarang jadi satu profesi. Iya. Sekarang jadi main job atau sampingan? Sekarang Melukis pasir ini? alhamdulillah main job. Alhamdulillah main job. Emang apa keunikannya sih melukis pasir? Keunikan Banyak nanya sih. Iya kan host. Kalau nggak nanya soalnya nggak dibayar Pak Ustadz. Tunggu dulu bosku. Ini yang jadi masalah. Masalahnya Apakah semua pasir yang termasuk pasir dekat rumah saya boleh dipakai begini? boleh aja. Kita menggunakan media bisa kayak gula, tepung, bubuk kopi pun boleh. Cuma kebetulan pasir yang memang untuk sand animation disebutnya ini bisa menggunakan pasir silika. Sand animation Pak Ustadz. Apa itu? Apa nggak tahu saya. Animation itu seni melukis pasir tapi ada pergerakan, ada perpindahan animasinya gitu loh. Jadi misalkan dari satu perpindahannya bentuk, kalau situ jadi dari satu scene satu berubah scene berikutnya. Jadi ada perpindahan tapi orang nggak nyadar kok tiba-tiba udah pindah scene gitu, udah pindah adegan. Nah, ini pasirnya apa tadi silika. namanya? Silika. Silika. Ada aja di Indonesia yang begini. Ada. Di mana? Alhamdulillah ada di material. Material. Tapi nggak bisa kita ambil minta pasir silika di material nggak ada, tapi memang harus disaring lagi, harus disangrai disebutnya, disangrai. Ya prosesnya gitu. Panjang lah ya. Panjang. Jadi sehingga dapatkan yang sehalus ini. Oke. Tapi kalau tadi Mas Abe bilang ini jadi main job atau pekerjaan utama, emang setiap hari perform Mas Abe? Enggak kan? Enggak, memang enggak setiap hari, tapi orderan ada aja, alhamdulillah. Ordernya berupa apa? Video. Jadi pesanan buat ulang tahun. Ada yang mau menikah. Iya juga ya. Iya. Termasuk orang yang lagi jatuh cinta, kan? Tolong diceritakan Karena dalam sudah bentuk biasa lukisan dalam pasir. bentuk WhatsApp, ya. Salam sayang selalu, hai guys, sudah Iya, biasa. udah biasa. Dibentuklah dalam Pakai pasir. pasir gitu. Ucapan Idul Fitri pakai pasir juga. Ya, cintaku tidak lebih banyak daripada pasir yang ada di gambar ini. Tidak Gimana bisa terhitung, menghitungnya? maksudnya tidak terhitung. Ya, itu bahasa. Orang biasa. playboy tahu bahasanya. Berarti bisa, kayak misalnya contoh Pak Ustadz lagi mau tausiah. Tapi pengen tausiahnya itu setiap apa yang disampaikan Pak Ustadz itu jadi kayak cerita. Tidak ada yang tidak bisa. Bisa nih duet Pak Ustadz. Biiznillah. Duet, Pak Ustadz. Sesuai izin Allah. Kira-kira saya kan mau pesan-pesan agama Ya. supaya orang nonton keajaiban ini dia juga dapat pesan-pesan agama. Iya. Apa pesan agama? Yang pertama, ternyata di tangan orang yang ahli segalanya bisa menjadi inspirasi. Ada cerita, Apa Pak Ustadz? ada janda, dia punya anak cantik betul.
Akhirnya dia bilang mau nikahkan anaknya dengan syarat 500 juta. Oh, adalah cowok. Jangan senang betul anaknya ini yang janda cewek. Dia kumpul duit, berhasil mengumpul duit 300 juta. Dia bilang ke bapaknya, sudah ada duit saya. Dia bilang, sini, saya temani kau pergi melamar. Baru 300. Belum cukup. Dia bilang, kau diam saja, saya punya urusan. Datanglah melamar bapaknya. Ibu, lama saya ngomong, jangan dipotong ya pembicaraan saya. Baik. Nah, dia bilang, anak saya melamar. Duitnya 100 juta. Ya. Ibu ini janda mau potong. Dia bilang, tunggu dulu. Syaratnya kau jangan potong pembicaraan saya. 100 juta melamar anak saya. 100 jutanya saya lamar kau. Tunggu dulu, belum selesai. Belum selesai. Belum. Sudah, nikah. Wow, terjadilah desus-desus di kampung. Kok ini ibu mau kasih anaknya, padahal pernah ada yang lamar anaknya 400 juta, dia tidak terima. Akhirnya ini ibu janda ngomong bahwa dalam teori perdagangan beli banyak, diskonnya pun besar. Iya. Anak belum sampai, belum selesai, masih ada lagi, lanjut lagi. Belum selesai. Akhirnya anaknya bertanya ini ke bapaknya, Pak, duit saya kan 300 juta. Ini baru dipakai 200. Saya 100, Bapak 100. Kemana yang 100 juta? Dia bilang ke anaknya, 100 juta saya sogok ibumu supaya dia mau saya kawin lagi. Bermanfaat lah itu. Apa kaitannya dengan ini? Apa Pak Ustadz? Di tangan orang cerdas semua masalah bisa selesai. Nah, ini orang cerdas ini. Iya betul. Orang cerdas. Mas Abe, sebelum kita ngobrol lagi, kita ngopi dulu. Mas Abe, belum ditawarin kopi sama Pak Ustadz nih. Mau kopi apa Mas Abe? Aku kopi susu ada. Kopi susu ada dong. Pak Ustadz seperti biasa Toraja ya. Kopi Toraja. Ayo Ji, bikinin Ji. Mas Abe, tadi kan bilang Mas Abe dulunya nggak langsung sebagai pelukis pasir kan, pernah kerja di belakang meja juga gitu kan. Kantoran. Terus kuliahnya dulu di Seni Rupa ITB. Seni Rupa ITB, jurusan? Seni grafis. Oh, seni grafis. Oke, berarti dulu nggak pernah kepikiran punya kerjaan gini, profesinya gini? Enggak. Saya tahu kakak kelas saya itu main lukis pasir, tahu di TV, lihat di TV. Tapi setelah itu tiba-tiba saya diajakin, itu saya nggak tahu kalau akan saya jadi pelukis pasir. Oke, The Power of Kepepet. Berapa lama belajar ini? Yang tadinya nggak tahu apa-apa? Tahu apa-apa 6 bulan. Ada sekolah khusus tuh atau gimana? Langsung sama Darko. Oh, Langsung 6 sama bulan Darko. lumayan, berarti ada proses Pak Ustadz ya. Ini apa yang bisa dilihat dari profesi melukis pasir ini, hubungannya sama kita nih Pak Ustadz? Sama sahur, puasa? Ya, satu. Wah, satu. Ini tidak mungkin jadi kalau dia tidak punya kesabaran. Oh iya. Oh iya, Ustaz. Pegel. Ya kan? Pegel saya. Pegel, tangan, kan? Iya. Nggak apa-apa Cito. Oh, saya disuruh gambar pertama kali Ustaz, itu 4 jam saya manyun. Manyun saya, duh ini kok begini amat ya kerja ya Allah gitu ya Allah. Suruh gambar 4 jam. Kalau dia tidak sabar itu kan menjatuhkan sedikit-sedikit. Kalau saya tidak sabar, Ustaz. Ya rusak dong. Sudah selesai. Nanti karena saya tidak sabar jadi challenge ya, Ustaz, rusak. ya. Sabar. Challenge-nya. Maka puasa pasti batal ketika dia tidak sabar. Iya sih. Ya kan? Iya, Sabar kita menunggu dari subuh sampai maghrib. Hayya 'alal falah. Atau Allahu Akbar. Hei, baru duhur. Mirip maghrib Ustaz. Ya kan? Sabar. Ya. Nah, apa kepentingan sabar dalam hidup manusia? Berapa banyak orang berantakan program hidupnya karena dia tidak sabar. Berapa banyak orang berantakan rumah tangganya karena tidak sabar. Bekerja, ketika dia tidak sabar menghadapi pimpinannya, juga tidak akan lama dia bekerja di situ. Iya, benar. Inilah pentingnya sabar. Ya, nah, berat sabar Ustadz. Ya kan? Capek di sini kan? Iya. Ya kan? Iya. Ya, memang kenapa berat itu sabar? Karena hadiahnya juga luar biasa. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau tidak berat, hadiahnya bukan Allah, tapi apa? Kipas angin. Iya. Nah, ini melatih kesabarannya di apa aja nih, Mas Abe? Selain tadi berdiri terus, apalagi? Menghadapi klien. Menghadapi klien. Menggugurkan pasir. Iya. Menggugurkan pasir harus sabar.
Iya, Karena kalau pelan-pelan. tidak sabar, satu kali aja jadi. Pernah juga nih Ustadz, saya udah 4 jam berdiri bikin kerjaan nggak kerekam Ustadz. Hah? Nggak lucu tuh? Nggak lucu. Jokesnya nggak lucu tuh? Wah, saya mau marah tapi balik lagi sabar, sudah dilatih sabar. Iya, iya, iya. Harus ngumpulin mood lagi kan, udah 4 jam berdiri udah keren, pasti astagfirullahaladzim belum direkam. Waduh. Ngulang. Menghadapi klien harus sabar tuh contohnya ngapain? Ditawar? Harganya nego? Ditawar, terus habis itu banyak permintaan, banyak revisi, ya itu udah biasa, hampir semua pekerjaan mostly begitu sih. Iya, atau konsepnya udah jadi tiba-tiba Iya. H-1 minta dirubah. Mas bisa ditambah nggak mas? Mas bisa dikurangin? Mas? Udah jadi. Udah jadi, ini kan nggak bisa kayak ngedit kayak di komputer, nggak bisa. Ini kan sekali jalan. Iya, Sekali jalan, Ustaz. Oke. Proses awalnya emang sebelum main jatuh-jatuhin pasir ini konsep awalnya apa tuh? Harus dibikin sketsa atau storyboard dulu pastinya sih. Jadi biasanya nih prosesnya dari klien itu ngasih konsep, storyline, cerita. Habis itu saya terjemahkan ke dalam sketsa dulu. Ini mau gambarnya begini loh kira-kira, tahunnya di sini, gambar gedungnya di sini. Jadi udah dapat, udah oke, baru saya masukin ke gambar pasir. Iya, Jadi nggak ada revisi di situ. Revisinya udah based on storyboard aja gitu. Iya, Mau 10 kali revisi, tapi di sketsa, it's okay. Tapi kalau revisi di sini, saya ingatkan, ini nggak bisa tiba-tiba, bisa nggak bagian di tengah diganti, itu akan jelek. Oh. Karena sekali jalan. Tapi pernah ya H-1. Berarti ketelitian. Yes. Penelitian, apalagi nih Pak Ustadz nih? Teliti dan hati-hati. Nah, Bapak puasa tidak teliti dan hati-hati, Iya. pasti puasanya banyak godaan. iya. Teliti dan hati-hati maksudnya pada saat puasa kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka teliti dan hati-hati, janganlah engkau ke tempat-tempat yang membuat puasamu bisa Batal. bukan batal aja. Berkurang Ya, pahalanya. berkurang pahalanya. Iya. Misalnya sudah tahu di situ banyak makhluk halus berkeliaran, maka ketelitian dan kehati-hatian jangan kau datang di situ. Astagfirullah. Kan mau uji mental, uji. Modus. Kan saya uji iman saya, Ustaz. iya. Terus Ada selama warung. ini kamu hebat dengan enggak, saya kalah, Ustaz. Ada warteg dibuka gitu kan. Iya kan? Lagi Nah. ngapain gitu. Oke. Ini profesi melukis pasir ini kan apa ya, bisa dibilang profesi yang belum umum gitu ya, bukan semua orang Ya, tertarik betul, segala macam. betul. Pernah dapat pandangan sebelah mata atau diremehkan mungkin? Sering. By who atau sama siapa? Bahkan sama IO, salah satu IO pernah saya datengin, itu ownernya malah kayak begini, baru kenalan. Terus lukis pasir bisa diapain lagi ya? Kenapa nih, salah saya apa? Saya mau kenalan Ustaz. Saya mau kenalan, datang mau kenalan, Representasi, terus ternyata beliau melihat lukis pasir di sebuah tempat ibadah. Kebetulan ada pelukis pasir lain yang non muslim, terus dia melihat itu gitu loh. Karena ini orang pelukis pasirnya masih baru mulai, tentu gambarnya kan masih kurang bagus ya. Jadi dia memandang lukis pasir pasti jelek. Gitu. Iya. Begitu dia melihat video punya saya, langsung, lah ini berapa ini harganya gitu. Mas bisa bikin begini ya gitu. Ya iya, karena perbedaan jam terbang. Jam terbang saya berbeda, akhirnya itu langsung berubah sikapnya. Tadinya yang meremehkan gitu, tiba-tiba berubah kok jadi tertarik gitu loh. Iya. Itu sering seperti itu. Oke. Belum ngopi deh tadi disiapin. Ayo ngopi dulu dong. Iya, Pak Ustadz sampai lupa. Kita silakan Pak Ustadz. Ya. Saya juga ngopi di sini sebelum imsak. Nah, ini terus kira-kira harganya tuh by apa nih? Berdasarkan apa? Misalnya satu gambar berapa atau satu story atau gimana sih sebenarnya? Kalau video biasanya kita per adegan atau per scene, per frame. Jadi kan kan saya bilang tadi kalau ada dari kerjaan dari klien itu kan saya pecah dulu ke dalam bentuk konsep storyboard. Nah, itu biasanya dia per cerita. 1 adegan, 2 adegan, 3 adegan. Nah, itu per adegan itu rata-rata ya di atas 500.000. Karena kan video. Dan itu udah include storyboard, konsep gitu. Berarti memang yang seperti ini harus ada acara. Betul. Mostly memang corporate. Ya, corporate karena memang perjalanan perusahaan, launching produk. Nah, itu mostly memang corporate. Tapi wedding pun juga pernah. Ya, kalau wedding itu mungkin dia cerita mulai dari pelamaran. Yes, dari awal kenalan. Bayangkan sampai itu bisa digambar melalui
pasir. Iya. Pernikahan Luar biasa. emas gitu juga awal sampai dia punya cucu itu juga bisa gitu. Ya. Oh gitu. Ya. Mau tanya dong Bang Abe. Ya, Nah, ini pertama kali ngelukis dan dihargai itu kapan itu Bang Abe? Dan ngelukis Ngelukis gambar pasir, apaan? kan? Iya, ngelukis pasir maksudnya. lukis pasir dihargai ya tentu saja waktu aku show pertama di acara corporate sih. Oh. Acara corporate yang memang klien dengan sukses meninggalkan saya waktu itu. Maksudnya? Oh. Jadi ini ruangannya segini, hampir sekecil ini. Jadi ada sekitar 30-40 orang. Karena saya harusnya durasi sekitar 20 menit, bablas 30 menit. Dan itu dekat dengan coffee break. Jadi masih satu-satu keluar ambil kopi nggak balik lagi. Aduh. Itu nggak enak show tuh. pertama. Show pertama. Ngomong-ngomong nih, kira-ira kalau Pak Ustadz atau Bang Kinos nih, challenge bikin Oh, gimana boleh. nih? Ayo. Apa-apa Ayo, kagak ada ayo. skripnya begitu. Ayo, Jar. Ayo, coba langsung. Ayo nih, saya hapus dulu ya. Kecil. Oh, lu Kan bagian mencoba. kecil. Kan mencoba. Saya bisa. Saya bersihkan dulu. Saya bersihkan ya. Oke. Siapa yang mulai duluan nih? Saya Ustaz? yang mulai. Asik. Ya. Dari laga-laganya jago Ya. nih ya. Ya. Kita lihat. Ah. Ya, Oke. silakan Ustadz. Silakan gambar apa aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Saya tahu gambar apa itu. Apa maksudnya? Bulan. Udah gitu doang. Ustaz Latif. Bulan gelap-gelap kan sudah bulan. Ini bulannya. Tambahin ini Ustadz. Nah. Bintang. Udah jadi. Iya, Lanjut iya. Ustadz? Lanjut atau Mas Sudah, Firas? sudah. Oh sudah. Oke. Silakan, Mas. Sudah. Lanjutkan, silakan dilanjutkan. Oke. Kalau dia suruh saya panjang-panjang, saya suruh juga kau ceramah. Pak Ustadz, bulan. Ya. Jangan lupa dong, harus ada bintangnya Pak Ustadz. Bulan dan bintang. Oh, ini bintang yang tersesat. Kok tersesat? Besar gini mas sama bulan. Itu pakai teropong. Ya, oh pakai teropong ya. Oh. Oke. Berani dikatakan sesuatu yang musiman atau enggak? Atau sesuatu hal yang menjanjikan ke depannya? Masih menjanjikan sih. Tadi Mas Denny sempat meramalkan mungkin 2 tahun yang lalu sudah mulai turun. Tapi ternyata sampai detik ini alhamdulillah masih ada aja gitu. Dan masih menghasilkan Masih, ya. masih, Dan lu akan alhamdulillah. terus konsisten di dunia melukis pasir ini? Insya Allah. Oke. Selama masih ada meja, masih ada pasir, ada callingan, ya why not gitu. Selama masih ada Allah, Ya, Ya. selama masih Allah mengizinkan. Maha kaya. Nah, betul. Iya, iya, jangan pernah berpikir bahwa ini akan gulung tikar. Tidak, Allah Maha Kaya. Allah. Rezeki itu Allah punya urusan. Sip. Tujuan manusia hanya diciptakan beribadah, Beribadah. bekerja, hasilnya saya punya urusan. Yes. Nah, Iya, ini iya, salah satu dari karya. Ya seperti ini, kalau kita lakukan ini lalu kita bawa dia ke ilmu kita ke sisi mendekatkan diri kepada Allah, mulai dari dengannya pasir ini bisa menghasilkan, mulai dengan kemampuan memegang pasir ini, bagaimana Allah menciptakan saraf, karena kalau orang sudah tidak punya saraf tidak bisa dia nggak bisa gerakan lagi, megang ini. dan sampai detik ini tidak ada orang yang bisa memproduksi saraf. Iya benar, Masya Allah luar biasa. Jadi ya. rumusnya puasa harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin menyombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Udah Bre? Thank you. Thank Sehat, you. sukses Terima selalu. kasih Salam banyak. buat keluarga. Thank you banget, Salam. thank you banget. Terima Panjang kasih umur. Mas Rudi, Ya. kopinya. Habisin dong, Oh, habisin, Bentar lagi habisin. Oh, imsak iya, nih, iya, bentar iya, lagi iya. imsak. Bentar Bentar lagi lagi imsak, imsak, ayo. iya, 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 iya. Sebelum imsak, minum Sebelum dulu. imsak, ayo.